Pernah nggak kamu ngerasa uang itu datang ke kamu tapi tidak pernah tinggal lama? Baru pegang sebentar, hilang. Entah buat nolong orang, entah habis buat hal yang nggak kamu rencanakan. Lebih aneh lagi, kamu bukan pemalas, bukan penjudi, bahkan sering dianggap orang paling bertanggung jawab soal uang. Tapi, kenapa hidupmu seperti selalu diulang dari nol? Kalau kamu lahir dengan weton pahing, tolong dengarkan ini baik-baik. Karena bisa jadi, bukan kamu yang boros, bukan usahamu yang salah, melainkan ada kebocoran energi yang tidak pernah diajarkan ke kamu. Dan yang lebih bikin merinding, kebocoran ini tidak terlihat secara logika, tapi sangat terasa di hidupmu. Dalam primbon Jawa kuno, weton pahing dikenal sebagai weton yang kuat menarik rezeki, tapi juga paling rawan kehilangan rezeki secara diam-diam. Pahing itu seperti magnet emas. Rezeki gampang datang, peluang sering muncul, orang percaya, orang datang minta tolong. Namun justru disitulah masalahnya. Banyak orang pahing hidupnya tampak baik-baik saja di luar, tapi di dalam hatinya sering bertanya, kenapa uangku selalu habis padahal aku tidak foya-foya? Primbon menyebut kondisi ini sebagai bocor alus. Bocor yang tidak terasa, tidak ribut, tapi pelan-pelan menguras kelimpahan yang seharusnya jadi hakmu. Lebih dalam lagi, kebocoran ini bukan cuma dari kebiasaan, tapi bisa berasal dari energi leluhur, dari janji lama yang belum lunas, atau dari sifat pahing sendiri yang terlalu sering mengalah dan menanggung beban orang lain. Di video ini, aku tidak akan menakut-nakuti kamu. Aku juga tidak akan menghakimi wetonmu. Tapi aku akan membuka kenapa uang pahing sering numpang lewat, kesalahan kecil yang dianggap baik tapi justru mengusir rezeki, dan laku Jawa sederhana untuk menutup kebocoran itu, tanpa ritual aneh, tanpa syarat ribet. Tapi ingat, video ini tidak cocok untuk yang tidak siap sadar, karena apa yang akan kamu dengar bisa membuatmu melihat hidupmu dari sudut pandang yang sama sekali baru. Kalau kamu pahing, atau punya pasangan, orang tua atau anak dengan weton pahing, jangan kemana-mana. Tulis di kolom komentar sekarang, pahing hadir, sebagai tanda kamu siap menutup kebocoran rezekimu. Dan pastikan kamu subscribe dan nyalakan lonceng, karena channel ini akan membongkar rahasia primbon yang tidak pernah dibahas secara jujur di luar sana. Kita lanjut ke kebenaran yang selama ini disembunyikan tentang weton pahing. Satu kesalahpahaman terbesar tentang weton pahing adalah anggapan bahwa mereka sulit kaya. Padahal, dalam primbon Jawa, pahing justru termasuk weton yang paling cepat menarik rezeki. Masalahnya bukan di datangnya uang, melainkan uang itu tidak pernah betah tinggal lama. Orang pahing sering mengalami pola hidup yang berulang. Uang masuk, keadaan mulai stabil, lalu tiba-tiba habis. Entah karena kebutuhan mendadak, urusan keluarga, membantu orang lain, atau pengeluaran yang sebenarnya tidak direncanakan. Ini bukan kebetulan. Dalam ilmu primbon, kondisi ini disebut rizki mampir, bukan rizki menetap. Secara energi, pahing memiliki aura yang terbuka lebar. Aura ini memudahkan, peluang datang, orang percaya, jalan rezeki terbuka cepat. Namun di sisi lain, aura terbuka ini juga membuat pahing mudah dimasuki energi luar, sulit menolak permintaan, dan tanpa sadar menjadi penyangga masalah finansial orang lain. Itulah sebabnya banyak pahing yang bekerja keras, punya kemampuan, punya usaha, bahkan terlihat mapan di mata orang lain, tetapi di dalam hatinya selalu merasa tidak pernah benar-benar aman secara ekonomi. Primbon Jawa menyebut sifat ini sebagai kabuka tanpa wates, terbuka tanpa batas. Bukan sifat buruk, justru sifat mulia. Namun jika tidak dikendalikan, sifat ini berubah menjadi kebocoran rizki halus. Yang membuatnya berbahaya, kebocoran ini tidak terasa, tidak dramatis, tidak langsung membuat bangkrut, tetapi perlahan menggerus kelimpahan hidup. Orang pahing sering berkata, aku nggak boros kok. Dan itu benar. Masalahnya bukan boros. Masalahnya adalah uangnya lebih sering dipakai untuk menyelesaikan urusan yang bukan tanggung jawabnya. Dalam primbon, pahing memang diberi tugas energi sebagai penopang. Orang yang kuat menopang keadaan, orang yang sering jadi sandaran, bahkan tempat buang beban bagi lingkungan sekitar. Namun ketika pahing terus-menerus menjalani peran ini tanpa sadar,
rizki yang seharusnya menguatkan hidupnya sendiri justru habis sebelum sempat menumbuhkan kemapanan. Inilah awal dari semua masalah Pahing. Bukan kurang usaha, bukan kurang pintar, bukan kurang doa, tetapi tidak pernah menutup pintu keluarnya rizki. Dan sebelum kita membahas ritual atau laku Jawa apapun, hal pertama yang harus dipahami Pahing adalah satu hal penting. Rizki tidak cukup hanya dicari, tapi juga harus dijaga. Berikutnya, kita akan bongkar kesalahan sehari-hari orang Pahing yang terlihat baik dan mulia, namun justru menjadi alasan utama uang mereka selalu menghilang tanpa jejak. Orang dengan weton Pahing sering dibesarkan dengan satu nilai utama. Jangan enakan diri sendiri, utamakan orang lain. Nilai ini terdengar mulia dan memang mulia. Masalahnya, dalam primbon Jawa, sifat baik yang tidak diberi batas akan berubah menjadi jalan bocornya rezeki. Pahing memiliki karakter dasar loman, tulus, dan cepat tergerak membantu. Ketika melihat orang kesusahan, hatinya langsung terpanggil. Ketika ada yang minta tolong, sulit sekali menolak. Bahkan saat kondisi dirinya sendiri belum aman, Pahing tetap merasa tidak enak jika tidak membantu. Disinilah letak jebakan energi Pahing. Secara kasat mata, Pahing terlihat sebagai orang baik, namun secara energi, ia sering menjadi penampung masalah finansial orang lain. Uangnya keluar bukan karena keinginan, melainkan karena rasa tanggung jawab yang sebenarnya bukan miliknya. Primbon menyebut kondisi ini sebagai loman kebablasan. Bukan karena Pahing tidak tahu nilai uang, tetapi karena hatinya lebih cepat bergerak daripada logikanya. Akibatnya, rezeki Pahing sering habis untuk menalangi orang lain, membantu keluarga tanpa perhitungan, ikut menutup kekurangan orang sekitar, atau membiayai urusan yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Yang lebih halus lagi, banyak Pahing tidak merasa kehilangan. Mereka justru merasa lega setelah membantu, tanpa sadar bahwa energi rezekinya ikut terkuras perlahan. Dalam primbon Jawa, ini disebut gendong beban sing dudu kagungane, memikul beban yang bukan miliknya sendiri. Inilah mengapa banyak Pahing yang hidupnya terasa berat, uangnya cepat habis, dan setiap kali hampir stabil, selalu ada saja orang atau keadaan yang menarik mereka kembali ke titik nol. Lebih parahnya lagi, sifat ini sering diwariskan turun-temurun. Anak Pahing belajar dari orang tua Pahing bahwa mengorbankan diri adalah bentuk kebaikan tertinggi. Padahal menurut primbon, kebaikan tanpa batas justru menghambat aliran rezeki. Rezeki memiliki sifat ingin mengalir dan menetap. Namun ketika Pahing terus membuka pintu tanpa filter, rezeki hanya lewat sebentar, lalu pergi mengikuti kebutuhan orang lain. Inilah sebabnya banyak Pahing yang berkata, "Aku kerja keras bukan buat aku, tapi buat orang lain." Dan itu benar. Tapi jika ini terus dibiarkan, Pahing akan selalu berada di posisi pemberi yang tidak pernah menikmati hasilnya. Poin ini penting untuk disadari sebelum melangkah lebih jauh. Karena sebelum bicara soal ritual, hari baik atau laku Jawa, Pahing harus lebih dulu mengubah cara memandang kebaikan. Kebaikan tidak harus mengorbankan diri. Menolak bukan berarti pelit. Menjaga rezeki bukan berarti egois. Di poin berikutnya, kita akan membongkar bagian paling sensitif dan jarang dibahas. Pengaruh leluhur dan jejak energi masa lalu yang membuat weton Pahing seolah selalu ditarik untuk menutup kekurangan orang lain. Tidak semua masalah rizki weton Pahing berasal dari kebiasaan hidup hari ini. Dalam primbon Jawa, ada satu lapisan yang jauh lebih dalam dan sering diabaikan, yaitu jejak energi leluhur. Banyak orang Pahing tidak sadar bahwa hidupnya hari ini masih terhubung kuat dengan masa lalu keluarganya. Bukan dalam bentuk kutukan horor seperti cerita film, melainkan dalam bentuk tanggung jawab energi yang belum selesai. Primbon menyebutnya sebagai utang rasa dan janji. Utang ini tidak selalu berupa kesalahan besar. Kadang hanya janji leluhur yang tak pernah dituntaskan,
pengorbanan yang tidak pernah dinikmati hasilnya, atau rizki yang dulu didapat dengan cara berat dan penuh penahanan diri. Energi seperti ini tidak hilang, tapi diturunkan secara halus ke generasi berikutnya. Ciri paling kuatnya ada pada keturunan Pahing. Mereka pandai mencari uang, namun sulit menikmati uangnya sendiri. Dalam primbon, Pahing sering menjadi anak penutup dalam garis keturunan. Artinya, ia membawa tugas untuk menutup beban lama, melunasi urusan yang tertinggal, dan menyeimbangkan kembali aliran rizki keluarga. Itulah sebabnya banyak Pahing merasa hidupnya seperti selalu dipakai untuk menyelesaikan urusan orang lain, keluarga, saudara, bahkan lingkungan. Uangnya habis bukan karena boros, tapi karena energinya tertarik untuk menyelesaikan masa lalu. Ada Pahing yang menanggung biaya keluarga besar, jadi tulang punggung tanpa pernah merasa cukup, atau selalu hadir saat keluarga butuh bantuan, tapi jarang dibantu balik. Dalam primbon Jawa, ini bukan kebetulan. Ini disebut narik garis leluhur. Yang membuat kondisi ini makin berat, banyak Pahing tidak pernah sadar perannya. Mereka hanya merasa, ya sudah, mungkin memang nasibku begini. Padahal primbon tidak pernah menyebut Pahing ditakdirkan miskin. Justru sebaliknya, Pahing punya potensi kelimpahan besar jika ia sadar dan berani memutus pola lama. Masalahnya, selama Pahing terus menjalani peran pengorbanan tanpa batas, menganggap penderitaan sebagai kewajaran, dan merasa bersalah saat menikmati hasil sendiri, maka rizki akan terus mengalir keluar, bukan menetap. Inilah sebabnya, banyak Pahing baru merasakan kelapangan hidup setelah orang tua wafat atau setelah satu fase besar dalam keluarga selesai. Bukan karena durhaka, tapi karena tugas energinya mulai selesai. Namun, kabar baiknya, Pahing tidak harus menunggu waktu itu. Dengan kesadaran yang tepat, dengan sikap batin yang benar, dan dengan laku Jawa yang ringan namun konsisten, ikatan energi masa lalu ini bisa dilembutkan dan ditutup. Dan di poin berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu. Laku Jawa sederhana dan aman yang dipercaya dalam primbon untuk menutup kebocoran rizki Pahing tanpa ritual berat atau syarat aneh. Tetap dengarkan, karena disinilah titik baliknya. Setelah memahami bahwa kebocoran rezeki Pahing bukan semata soal usaha, bukan pula hanya soal kebiasaan, melainkan juga soal energi diri dan jejak leluhur, maka yang dibutuhkan Pahing bukan ritual berat, tetapi laku yang tepat dan konsisten. Primbon Jawa selalu menekankan satu hal penting. Perubahan besar tidak selalu datang dari tindakan besar, tetapi dari niat yang lurus dan laku yang sederhana namun dijalani dengan sadar. Untuk weton Pahing, tujuan utama laku ini bukan memanggil uang, melainkan menutup jalan keluarnya rezeki. Karena percuma menarik rezeki besar jika pintu keluarnya masih terbuka lebar. 1. Mandi resik, niat menutup bocor. Laku pertama sangat sederhana, tapi sering diremehkan. Pilih hari Jumat Pahing atau Kamis Legi, pagi hari sebelum matahari tinggi. Mandi seperti biasa, tidak perlu bunga mahal, tidak perlu mantra panjang. Yang penting adalah niat batin. Dalam hati, ucapkan, aku membersihkan diriku dari energi bocor. Aku tutup jalan rezeki yang bukan hakku. Aku kembalikan yang bukan milikku. Dan aku jaga yang menjadi hak hidupku. Air dalam primbon adalah media paling kuat untuk melepas ikatan halus. Laku wates, belajar menolak dengan tenang. Laku kedua justru bukan ritual, melainkan perubahan sikap hidup. Pahing harus belajar wates, batas. Bukan marah, bukan memutus silaturahmi, tetapi menolak dengan hati tenang. Primbon menyebutnya nutup lawang alus, menutup pintu halus yang selama ini mengalirkan rezeki keluar. Cukup dengan kalimat sederhana, saat ini aku belum bisa. Tanpa alasan panjang, tanpa rasa bersalah.
sedekah balik niat leluhur. Pahing sering kuat di jalur leluhur, maka salah satu laku penting adalah sedekah balik niat. Sedekah kecil, bisa uang, beras, atau makanan, atas nama orang tua atau leluhur. Dalam hati, niatkan, aku sedekahkan ini sebagai penutup urusan lama, bukan untuk menanggung, tetapi untuk menyeimbangkan. Ini bukan menyuap alam, melainkan menyelesaikan ikatan rasa. Menghormati rezeki kecil. Kesalahan banyak pahing adalah meremehkan uang kecil. Dalam primbon, uang kecil adalah penjaga rezeki besar. Mulai dari tidak menghambur-hamburkan receh, tidak mengeluh saat rezeki kecil, dan menghargai setiap pemasukan. Sikap ini membuat rezeki merasa diterima dan dihormati, bukan hanya diharapkan. Konsistensi, bukan instan. Primbon tidak pernah menjanjikan hasil instan. Namun jika laku ini dijalani 40 hari dengan kesadaran, biasanya tanda-tandanya mulai terasa. Pengeluaran lebih terkendali, kebutuhan mendadak berkurang, uang terasa lebih diam di tangan. Ini bukan kebetulan, tapi tanda bahwa pintu bocor mulai tertutup. Dan di poin terakhir, kita akan membahas kunci terpenting weton pahing. Bukan ritual, bukan hari baik, melainkan perubahan batin yang menentukan apakah rezeki akan menetap atau pergi lagi. Tetap ikuti, karena di sanalah penentu akhirnya. Setelah semua penjelasan tentang sifat, kebiasaan, jejak leluhur, dan laku Jawa, sampai di titik ini, Primbon Jawa menegaskan satu hal penting. Rezeki tidak akan pernah menetap pada orang yang tidak siap menjaganya. Dan bagi weton pahing, kesiapan itu bukan soal kerja keras, melainkan soal berani menjaga batas tanpa rasa bersalah. Inilah ujian terbesar pahing. Sejak kecil, banyak pahing tumbuh dengan keyakinan bahwa menolak itu tidak baik, menjaga diri itu egois, dan menikmati hasil sendiri itu seperti lupa daratan. Keyakinan inilah yang diam-diam menjadi penghalang terbesar rezeki menetap. Dalam Primbon Jawa, pahing diberi energi pengasuh dan penyangga. Ia kuat, sabar, dan mampu menanggung banyak hal. Namun, energi ini bukan untuk dipakai seumur hidup tanpa jeda. Ketika pahing terus-menerus menempatkan dirinya di posisi terakhir, Allah membaca satu pesan jelas. Dia tidak butuh disimpan rezeki, karena akan diberikan lagi ke orang lain. Akibatnya, uang datang hanya untuk lewat. Menjaga batas bukan berarti berubah menjadi pelit. Menjaga batas adalah menghormati diri sendiri dan rezeki yang datang. Primbon menyebut kondisi ideal pahing sebagai loman sing wicaksana, murah hati yang sadar, bukan murah hati yang mengorbankan diri. Di titik ini, pahing perlu mengubah satu pola batin. Bukan lagi bertanya, apa orang lain akan kecewa kalau aku menolak? Melainkan bertanya, apakah aku menghancurkan diriku sendiri kalau terus mengalah? Perubahan batin inilah yang paling berat, karena melawan kebiasaan lama, melawan rasa tidak enak, dan melawan rasa bersalah yang diwariskan turun-temurun. Namun ketika pahing berani melangkah ke titik ini, perubahan hidupnya biasanya sangat terasa. Bukan tiba-tiba kayak mendadak, tetapi hidup lebih tenang, pengeluaran lebih terkendali, kebutuhan mendadak berkurang, dan uang tidak lagi habis tanpa arah. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki wes nemu omah. Rezeki sudah menemukan rumahnya. Yang menarik, ketika pahing mulai menjaga batas, orang-orang di sekitarnya juga mulai berubah. Ada yang menjauh, ada yang berhenti bergantung, dan ada yang belajar mandiri. Ini bukan pertanda buruk, ini tanda bahwa peran lama pahing sebagai penyangga mulai dilepaskan. Dan justru disitulah, rezeki mulai bisa dipakai untuk menata hidup sendiri, menabung tanpa rasa bersalah, dan menikmati hasil tanpa dihantui rasa tidak pantas. Inilah kunci terakhir weton pahing, bukan menutup diri dari dunia, tapi berdiri tegak di tengah dunia tanpa bocor kemana-mana. Jika pahing mampu menjaga batas ini, maka semua laku sebelumnya akan bekerja dengan sempurna. Dan mulai saat itu, rezeki tidak lagi sekedar datang, tetapi tinggal, tumbuh, dan menguatkan hidup. Kita akan rangkum semuanya dan membuka satu pesan terakhir yang wajib dipegang pahing agar kebocoran ini tidak pernah kembali lagi. Sahabat pahing,
Kalau dari awal sampai akhir kamu merasa seperti hidupmu sedang dibacakan, itu bukan kebetulan. Primbon Jawa tidak pernah menyebut weton pahing sebagai weton sial. Justru sebaliknya, pahing adalah weton kuat, tahan banting, dan dipercaya alam untuk memegang banyak beban. Masalahnya, selama ini pahing terlalu lama menjalani peran tanpa jeda. Menjadi penopang, menjadi penolong, menjadi yang paling mengalah, sampai lupa bahwa dirinya juga berhak hidup lapang dan tenang. Rezekimu tidak hilang, ia hanya tidak pernah kamu tahan. Hari ini setelah memahami, sifat baik yang berubah jadi kebocoran, beban leluhur yang tanpa sadar kamu pikul, dan laku sederhana untuk menutup jalan keluarnya rezeki, maka satu hal penting harus kamu ingat. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk memperbaiki hidupmu. Kamu hanya perlu menjadi pahing yang sadar batas. Tidak semua yang kamu lepaskan adalah kehilangan. Tidak semua yang kamu tolak adalah dosa. Dan tidak semua yang kamu simpan untuk dirimu sendiri adalah keserakahan. Justru saat itulah, rezeki mulai mengenalmu sebagai rumah, bukan sebagai jalan singgah. Kalau kamu weton pahing, atau kamu merasa hidupmu selama ini terlalu sering mengalah tapi jarang menikmati hasil, tulis di kolom komentar. Pahing menjaga. Sebagai niat batin, bahwa mulai hari ini kamu menjaga rezekimu, menjaga tenagamu, dan menjaga hidupmu sendiri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng karena di video berikutnya kita akan membahas hari dan momen paling emas untuk pahing memulai usaha, pindah nasib, dan menarik rezeki besar. Bukan berdasarkan spekulasi, tapi hitungan primbon yang jarang dibuka. Bagikan video ini ke keluargamu, pasanganmu, atau siapapun yang kamu tahu lahir di weton pahing. Karena bisa jadi, yang mereka butuhkan bukan motivasi keras, tapi kesadaran lembut seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat satu hal, pahing tidak diciptakan untuk menderita. Pahing diciptakan untuk kuat, lalu hidup dengan pantas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sadar dan salam rezeki menetap.